Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasul. Nah, mudah-mudahan kita duduk di sini nih, membaca sholawat, membaca qasidah, menjadikan buat syafaat buat kita semua di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi umat Rasulullah itu nanti di yaumul qiyamah itu bukan 100, 200, atau 1000, 2000, atau 1 juta, 2 juta orang, miliaran. Bagaimana Rasulullah kenal kita? Coba orang berbaris nih miliaran, triliunan, gimana Rasulullah kenal kita? Sedangkan kita itu duduk di majlis jarang, baca sholawat jarang, kadang-kadang sholat juga ditinggal, tapi ngakunya umat Rasul. Begitu di padang mahsyar miliaran, triliunan, bingung, kita nggak punya pegangan. Maka kan kita alhamdulillah baca qasidah ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amin. Itu kita pegangan pada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di sana Rasulullah itu bisa tahu umatnya dengan beberapa tanda, di antaranya min asaril wudu, orang yang gemar ngambil wudu. Ada cahayanya, ada tandanya bekas wudu. Kita kalau nggak ada gimana nyirikinnya? Emak siapa ini? Kayak bebek, kayak ayam, nggak ada induknya, masuk ke sini ditolak, masuk ke sana ditolak. Tapi kalau ada tandanya, ciri-cirinya, maka masuk kita sekelompok umatnya Rasulullah. Maka dari sekarang jangan pernah lepas wudu, di antaranya kalau mau sholat. Maksudnya tingkatkan, lakukan sholat. Kedua, dari cahaya apa? Cahaya datang ke majlis ilmu. Maka orang yang datang ke majlis ilmu punya cahaya nanti terlihat oleh Rasulullah. Karena apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah. Wa in mata syahidan. Apabila dia mati, maka matinya digolongkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita nih, karena kita di rumah niatnya untuk nonton, niatnya untuk ngaji kalau boleh. Mudah-mudahan jadi nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara cahaya yang akan Allah berikan pada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita biarpun duduk di sini sejam 2 jam jangan khawatir. Karena ucapan Rasulullah fahuwa fi sabilillah, dia digolongkan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kalau nanti yang baca burdahnya, yang megang kitab, kalau bisa jangan di tempat yang nyender, yang nggak ada senderannya. Nah, yang nggak megang kitab kasih dah yang ada senderannya, kesian jadi bisa merem. Ya, kesian kan nggak megang kitab, nggak bosan kan dengerinnya dari awal sampai dia mau nyender begini merentak menjadi belakang. Nah, makanya kalau yang megang kitab mendingan yang nggak ada senderannya dah. Tapi insya Allah dapat pahalanya besar. Memang kalau di dunia belum terasa, tapi nanti juga dapat berkahnya. Cuman kita kan manusia kadang-kadang mau dapat untung yang nyata, yang berbentuk kayak duit tuh. Tapi dengan berkahnya kita datang ke majelis, maka dikasih pertama badan kita sehat. Amin. Maka kita mintanya sama Allah Ta'ala doa yang banyak-banyak dah. Mintanya supaya jasmani rohani kita sehat. Amin. Umur kita panjang dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Rezekinya berkah lancar. Amin. Mati masuk surga. Itu aja, masuk banyak-banyak tuh mintanya. Nah, mudah-mudahan kita dikabulkan apa yang tadi kita minta. Nah, keberkahannya akan ada, di antaranya badannya sehat. Kedua, rumah tangganya tentram, jarang ribut kayak kucing. Ada nggak rumah tangga kayak kucing nggak ribut mulu? Banyak. Nah, alhamdulillah dari. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkah dulu, itu dikasih keberkahannya.
Nah, dalam hadis Rasulullah ada ciri-ciri atau tanda-tanda di akhir zaman ini keanehan. Mudah-mudahan nggak termasuk kita nih. Apa kata Rasulullah? Yang artinya aneh apabila di rumah seseorang ada Quran, yang di rumah itu nggak boleh baca Quran, tapi Quran ada di rumah itu. Kata Rasulullah, itulah rumah yang aneh, penghuni yang aneh. Di dalam rumahnya ada Al-Quran, ya, ada kitab suci Al-Quran, tapi isi rumah itu megang Quran juga enggak, boro-boro dah, lebih sering megang handphone. Maka kata Rasulullah, itulah rumah yang aneh dan penghuninya pun aneh. Coba kita rabat, termasuk dia ucapan Rasulullah. Masuk. Masya Allah, maka kelihatan dari wajahnya wajah aneh. Itu sabda Rasulullah, bukan kata saya. Kalau ngambek jangan saya. Ya, itu kata Rasulullah. Akhir zaman banyak keanehan, di antaranya Al-Quran ada di rumah seseorang yang di rumah itu nggak suka baca Quran, nggak suaminya, nggak istrinya, nggak anaknya, boro-boro pegang Quran, tapi ada di rumah itu. Nah, makanya biar gak jadi golongan orang yang aneh, ntar sampai rumahnya Al-Quran lihat. Rumah lihat ada Al-Quran masih ada, alhamdulillah, pegang baca Quran. Karena itu ntar yang bakal nemenin kita kalau kita masuk lubang kubur. Di lubang kubur sendirian itu ntar jadi nemenin kita, yang baca Quran. Mobil yang kita tinggal kali bisa masuk enggak, rumah yang kita bikin gede kali ikutin kita enggak. Lebih dikit yang kata dibilang cinta kali mengikutin dalam kubur nemenin, enggak juga. Sendirian. Apa yang nemenin? Quran. Makanya baca Qurannya. Nah, kedua, keanehan lagi kata Rasulullah, aneh apabila seorang laki-laki, seorang suami yang soleh, tapi dia nikah dengan istri yang tidak soleh. Yang solehah maksudnya. Jadi suami ini rajin ngaji, ibadah rajin, soleh. Tapi istrinya kebalikannya, tidak soleh, tidak soleha. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bawaannya nih istri nggak bisa ngimbangin suami, bahkan ribut mulu. Ada tetangga saya itu suaminya ya rajin ngaji dah, ya mudah-mudahan termasuk orang soleh. Ngaji rajin, begitu mau ngaji emang sering ribut sama bininya. Susah jatuhnya nih gini, diajakin bener susah. Sehingga di saat mau ngaji, ini saya lagi cerita tetangga saya nih, jadi kalau ada kesamaan di sini mohon maaf. Begitu mau ngaji, emang istrinya nggak pernah akur mulu, ribut mulu, ujung-ujung kalau mau ngaji diungsiin di perempuan. Lah mau ngaji, bini diungsiin, bininya diungsiin, anaknya diungsiin. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan kita ngaji rata-rata bawa istri ya. Itu ada tetangga saya mau ngaji, itu bini diungsiin, udah mendingan ke rumah malu dah, rumah bapak lu bantuin ke rumah emak bapaknya. Lah dia ngaji. Lah berarti pengen selamat sendirian. Kan ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Seorang suami yang punya istri bawel ngomel terus, udah yang sabar. Itu pahala gede seperti pahalanya Nabi Ayub. Maka kalau punya bini bawel ngomel terus, tapi dia rajin sholat. Kan ada bini yang rajin sholat gitu ya, ibadahnya rajin, sama suami bakti, tapi masih bawel. Gak apa-apa, syukur alhamdulillah. Kita dapat pahala seperti pahala Nabi Ayub. Jangan jadi apa-apa itu ini, bersyukur alhamdulillah. Begitu juga kata istri yang didengar yang di samping sana, apaan mau yang bawel suami saya, salah dikit ngomel, salah dikit ngebentak. Kata orang perempuan sebelah sana, saya begini salah, begitu salah. Sabar bu, itu suami jangan dikubur dulu orang belum mati. Ibu sabar, itu dapat pahala seperti pahalanya istrinya Fir'aun. Berarti bukan lagi Fir'aun, bukan. Tadi bilang bapak nih Fir'aun, jangan. Maksudnya dikasih pahala seperti pahalanya istri Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Punya laki kayak begitu, durjana pisan. Na'udzubillah.
sayur kurang garam dikit ngomel. Ya, kurang capek-capek belum ngasih kopi ngomel marah-marah segala macam. Udah sabar dapat pahala. Dan begitu yang sebaliknya, begitu suami punya istri, ya Allah nyebelin banget. Ini bini susah banget diatur ribut mulu, doa ya Allah angkat umurnya. Jangan itu pahalanya besar seperti pahala Nabi Ayub. Makanya itu dia tuh aneh apabila seorang suami punya istri tidak salehah, dan sebaliknya seorang istri yang salehah punya suami yang tidak saleh. Nah maka kalau nggak mau aneh, dari sekarang berubah pelan-pelan, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Rumah tangganya dibuat rukun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, aneh selanjutnya, ada orang yang ada ilmunya atau ada majlis taklim atau ada majlis ilmu, di mana majlis taklim atau majlis ilmu atau majlis salawat itu berada di suatu tempat yang tempat itu orangnya nggak pernah mau hadir di majlis ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu ada, dan hadis kursinya, orang ini nggak dapat pandangan rahmat Allah. Yang seharusnya rumahnya dekat dari majlis, yang seharusnya rumahnya dekat dari majlis ilmu, yang seharusnya rumahnya dekat dari majlis sholawat, dia ikut berkat. Ternyata balikannya ajab Allah kasih. Lantaran apa? Kupingnya nggak pernah mau dengar. Maka jangan aneh kalau orang dekat dengan majlis taklim hidupnya tambah belangsak, yang seharusnya tambah dapat berkah. Kenapa? Di sini dia jadi yang nomor 4. Apa yang nomor 4? Udah alim kagak, belajar kagak, dengar kagak, cinta kepada orang yang ilmu kagak, malah dia benci. Maka ini orang celaka. Maka jangan aneh kalau orang-orang yang dekat majlis taklim, orang-orang yang dekat majlis ilmu hidupnya susah. Berarti itu orang hatinya rusak. Nah, jangan sampai terjadi kepada kita. Tapi kita kan nggak mungkin, alhamdulillah, karena apa? Biar jauh juga kita datang, alhamdulillah. Ini bukan lagi ngomongin yang kagak datang, ya. Kita ngomongin yang kagak datang, bukan, kita lagi ngomongin yang ada, supaya jangan jadi orang yang seperti itu. Karena berkahnya itu bukan main dahsyat. Nah, mudah-mudahan kita dengan kumpul di sini dapat berkah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu